Ada beberapa soloran yang spektakuler, misalnya Maradona di Meksiko 86, Messi ke gawang Getafe 2007. Tapi buat saya, soloran yang paling ikonik adalah yang dilakukan oleh George Weah tahun 96 ke gawang Verona. Tapi yang menarik adalah kisah tentang seorang George Weah. Tetap Bung Toel. Ya, kisah tentang kesuksesan pesepak bola Afrika itu terbagi dua, yaitu era sebelum Weah dan era sesudah Weah, George Weah. Era sebelum George Weah adalah misalnya seperti Rabah Majer, Aljazair tahun 82 Piala Dunia, lalu Porto 87, lalu ada Roger Milla dan Thomas Kono, Kamerun di Piala Dunia 90 yang mengguncang dunia. Tapi kemudian setelah itu adalah eranya George Weah. Nama lengkapnya George Opong Maneh Weah. Karir sepak bolanya menjadi menarik karena dia seorang Liberia. Liberia menghadap Samudra Atlantik, jadi secara historis dan geografis Liberia lebih dekat ke Amerika Serikat ketimbang negara-negara Afrika lain yang lebih dekat atau kuat pengaruh Perancisnya. Maka karena pengaruh Liberia lebih dekat ke Amerika, Liberia itu cenderung condong basketball ketimbang sepak bola. Bahasanya juga Inggris ketimbang Prancis dibandingkan Kamerun, Pantai Gading dan sebagainya. Nah, ini menjadi kesulitan tersendiri bagi George Weah sebetulnya. Karena kalau kita lihat misalnya Samuel Eto'o itu bagaimanapun terbantu karena reputasi Roger Milla, Thomas Kono di tahun 90. Sehingga banyak talent scout datang ke Kamerun lihat Young Indomitable Lion waktu itu dan melihat Eto'o di situ. Begitu juga Drogba. Drogba punya paman yang sudah berkarir di Liga Prancis, Michael Gobi waktu itu. Dan itulah yang membuat Drogba dari kecil sudah hijrah ke Prancis. Tetapi George Weah di Liberia itu situasinya memang agak lain. Umur 14 tahun terjadi kudeta. Waktu itu tahun 80 kudeta di Liberia. George Weah ikut protes, ikut demo. Harga bahan pokok naik, jadi dia protes. Masyarakat Liberia sendiri terbagi sosial ekonominya si kaya, golongan the have dengan si miskin. Nah, inilah yang membuat situasi Liberia kurang kondusif. Dan presiden baru untungnya, yaitu Samuel Keidu, itu menginginkan sepak bola menjadi olahraga yang lebih populer bagi masyarakat Liberia. Saking gandrung dengan sepak bola, Samuel Keidu mengeluarkan uang sendiri dari kantongnya dan membiayai timnas Liberia waktu itu berlatih 2 bulan di Brasil. Dan salah satu yang ikut ke Brasil adalah George Weah. Pulang dari Brasil, George Weah sempat berkarir di liga domestik sambil kerja sebagai teknisi perusahaan telekomunikasi. Lalu karir luar negeri pertamanya ke Kamerun. Dia main di Tonnerre Yaoundé, Kamerun. Nah, inilah yang jadi titik balik karir George Weah. Di Kamerun, bakatnya terlihat oleh Arsene Wenger. Tahun 88, Arsene Wenger ajak dia ke Monaco. Tahun 88 Monaco, dia mulai menembus Eropa. 92 main di PSG, ditransfer oleh Paris Saint-Germain. Di PSG inilah George Weah tampil di Liga Champions. Musim 94-95, George Weah menjadi top scorer Liga Champions dengan 7 gol. Jadi dia pesepak bola Afrika pertama yang jadi top scorer di Liga Champions, 7 gol. Nah, setelah itu kita tahu bahwa George Weah pindah ke Italia bersama Milan. Dia juara bersama Milan, jadi menjadi pesepak bola Afrika pertama yang meraih Scudetto di Serie A. Dan terjadilah yang disebut sebagai soloran ikonik itu, gol spektakuler, soloran atau gol yang menjadi gol lifetime-nya dunia juga bagi George Weah. Jadi waktu itu lawan Verona tahun 96
posisinya sepak pojok, Verona ke gawang Milan. George Weah ada di area penalti Milan, dia menerima bola, lalu dia dribbling sendirian, jadi dari box to box, dari area penalti pertahanan sendiri menuju area penalti lawan Verona dan langsung menciptakan gol. Itulah yang menjadi gol sangat ikonik, soloran yang sangat ikonik, gol lifetime-nya bagi George Weah. Itu adalah salah satu highlight terbaik George Weah, tetapi kemudian yang harus kita hargai dari George Weah juga adalah tahun 95 George Weah terpilih sebagai pemain terbaik dunia FIFA Player of the Year tahun 95 sekaligus meraih Ballon d'Or waktu itu 95. Dia menjadi satu-satunya sampai saat ini pesepak bola Afrika yang meraih gelar pemain terbaik dunia dan Ballon d'Or tahun 95 ketika itu. Tahun 96 dia dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika abad ini. Jadi luar biasa kiprah George Weah, mulai dari kecil Liberia, dia menembus Eropa, Liga Champions, Scudetto, pemain terbaik dunia, dan yang hebatnya setelah pensiun dari sepak bola, saat ini George Opong Maneh Weah adalah Presiden Liberia. Sejak Januari 2018 dia adalah Presiden Liberia. Jadi buat saya dia adalah the one and only George Weah. Luar biasa. Kadang saya membayangkan pemain bola jadi Presiden UEFA Michel Platini. Pemain bola jadi Presiden sebuah federasi ada Davor Šuker misalnya buat Kroasia. Nah ini George Weah, dia adalah presiden bagi negerinya, bagi bangsanya, bagi rakyatnya, luar biasa. The one and only George Weah. Saya berharap menghayal sendiri sepak bola kita punya sosok-sosok yang bisa menginspirasi. Gak harus seperti George Weah langsung jadi presiden, tetapi jadi sosok yang punya makna, berpengaruh, menginspirasi. Karena sepak bola adalah sekolah kehidupan. Tetap di Bung Toel.